بالحج رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Segala puji hanya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Yang kita hormati Ibu Komisaris PT Sapa Marwah rahimullah, Ibu Sadarika, yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati Bapak Direktur Utama PT Sapa Marwah rahimullah, Ustadz Mu'aliful Menawan, yang semoga terus diberikan kekuatan dalam rangka membimbing kita semuanya. Para kepala divisi PT Sapa Marwah rahimullah, Ustadz Hendra, Ustadzah Onas, dan juga Buya Asrul, dan juga para kepala pimpinan perwakilan PT Sapa Marwah rahimahullah se-Indonesia, dan juga teman-teman para sahabat pesyiar, wabil khusus Bapak dan Ibu, para tamu undangan Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini terus mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan rahmat, limpahan rizki, limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tidak lama lagi kita semuanya akan berangkat ke Baitullah dengan cara Allah. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sehat semuanya. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah. Oleh karena itu, mari kita awali eh, dengan bersama-sama meluruskan hati kita, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman, sahalallahu lahu thoriqan min turuqil jannah." Barang siapa yang berjalan niatnya tidak lain kecuali hanya untuk mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah, mudahkan dari berbagai macam jalan, yaitu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pertemuan ini kita eh, laksanakan dengan sehusyuk mungkin. Eh, Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Allah juga memberikan kemudahan kepada saya untuk mempresentasikan materinya, dan juga Allah juga memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menyerap apapun materi yang disampaikan pada malam hari ini. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu panggilan abadi ke Baitullah dalam rangka mentadaburi surah Al-Hajj ayat 27. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan ayatnya seperti yang tertera di dalam layar. Ini adalah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Terjemah dari Kementerian Agama Republik Indonesia seperti ini. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mari kita lihat terjemah perkataannya. Wa'adzin, dan serukanlah, finnasi, kepada manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, maka mereka akan datang kepadamu, rijalan, dalam keadaan berjalan kaki.
wa ala kulli dhamirin, dan dengan menaiki setiap unta yang kurus yang masih kuat berjalan. Yaktina, mereka akan datang, min kulli, dari setiap fajjin, lembah atau jalan atau bukit, amiq, yang jauh. Ini terjemah perkataannya. Maka mari kita lihat bagaimana pendapat para mufassir terkait dengan Quran surah Al-Hajj ayat 27 ini. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Qurtubi, menurut Imam Al-Qurtubi, surah Al-Hajj ayat 27 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Baitullah, yang mana perintah tersebut berisi agar Nabi Ibrahim menyerukan haji kepada manusia. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah agar menyerukan ibadah haji kepada semua makhluk pada saat itu, maka secara manusiawi Nabi Ibrahim merasa ragu karena tidak mungkin dengan suaranya tanpa ada pengeras, tanpa ada alat yang canggih saat itu. Sementara Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyuruhkan kepada seluruh manusia. Sementara dalam kondisi Nabi Ibrahim berdiri sendirian. Nah, dan tidak mungkin secara akal suaranya itu akan sampai terdengar oleh seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Nabi Ibrahim merasakan ragu yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serukan saja. Nanti aku yang akan menyampaikan seruan itu." Maka Nabi Ibrahim kemudian naik ke Gunung Abu Kubais dan berteriak menyerukan kepada seluruh manusia untuk berhaji ke Baitullah. Nabi Ibrahim naik ke Gunung Abu Kubais saat itu tanpa ada peralatan pengeras suara, lalu berkata Nabi Ibrahim seperti ini. Ya ayuhan nas, innallaha qad amarakum bihaji hadzal bait liyusibakum bihil jannah wa yujirakum min azabin nar fahujju. Kata Nabi Ibrahim, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk berhaji ke Baitullah. Ini supaya kalian diberi ganjaran olehnya berupa surga dan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Maka berhajilah. Nabi Ibrahim mengucapkan itu, diucapkan di atas Gunung Abu Kubais dengan berteriak. Yang tentunya secara akal gak mungkin suara itu bisa sampai ke Indonesia. Bahkan untuk sampai di Jazirah Arab saja itu tidak mungkin. Tapi kata Allah, sampaikan saja, nanti aku yang akan menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Qurtubi, semua manusia, bahkan yang masih dalam tulang punggung laki-laki, artinya masih dalam bentuk air mani, dan rahim perempuan, merespon seruan tersebut dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Yang mana kalimat labbaik ini pernah kita bahas di bulan yang lalu, itu ungkapan jawaban respon kita atas panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita semuanya dengan wa'azin fin nasi bil haji, maka respon kita, jawaban kita adalah labbaik Allahumma labbaik. Dan kata labbaik ini hanya cocok diucapkan atas panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di tafsir Al-Munir. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama membangun kembali Baitul Atiq, yaitu Baitullah. Yang sebelumnya Ka'bah ini pernah hancur tersapu banjir yang terjadi pada saat banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
dari Abu Dzar, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awalu?" Qala al-Masjidul Haram. Qultu summa ayu? Qala summa al-Masjidul Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala arba'una sanah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu Masjidil Haram. Lalu aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Lalu beliau menjawab Baitul Maqdis. Aku kembali bertanya, berapa lama jarak antara kedua masjid tersebut? Yaitu pembangunan antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab arba'una sanatan. Jadi jaraknya adalah 40 tahun. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut bahwa seruan haji dari Nabi Ibrahim dijawab oleh seluruh umat manusia. Bahkan manusia yang belum lahir sekalipun dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan menurut beliau Syekh Wahbah, respon ini adalah sebuah mukjizat karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa dalam mengendalikan makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kata beliau, wa hadza mu'jizatun khariqatul lil adad. Fahuwa subhanahu qadirun ala isoli soti Ibrahim ila man yasha fi anha'il ardi was sama. Kata Syekh Wahbah, ini adalah sebuah mujizat khariqatun lil adat, yaitu khariqatul lil adat itu keluar dari kebiasaan. Nah, kalau ada seseorang yang mempunyai keanehan, dia orang yang soleh, mempunyai sesuatu yang aneh, yang di luar kebiasaan, maka disebut dengan khariqatun lil adat. Nah, kejadian ini termasuk khariqatun lil adat, yaitu keluar dari kebiasaan. Fahuwa subhanahu qadirun ala isoli suati Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menyampaikan suara Ibrahim itu ila man yasha, kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala fi anha'il ardi was sama, yaitu yang ada di bumi dan juga ada di langit. Itu dari tafsir eh, bentar. Itu dari tafsir Al-Munir. Selanjutnya mari kita lihat di tafsir At-Tabari. Nah, Imam At-Tabari dalam tafsirnya menggambarkan sejumlah pendapat terkait seruan Nabi Ibrahim tersebut. Menurut riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, seruan Nabi Ibrahim ini tidak hanya direspon oleh manusia, tapi ternyata seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sebagaimana yang tertuang di dalam tafsir tersebut, fastajaba lahu ma sami'ahu min syai'in min hajarin wa syajarin wa akmatin au turabin au syai'in labbaik Allahumma labbaik. Ya. Ketika datang panggilan dari Nabi Ibrahim yang dikumandangkan di Gunung Abu Qubais tadi, maka fastajaba lahu ma sami'ahu min syai'in. Maka semua yang mendengar seruan Nabi Ibrahim tersebut merespon, mulai dari bebatuan, pohon, bukit, debu, dan sebagainya dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah, ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa dahsyatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah. Wahai Ibrahim, sampaikan, ajak seluruh manusia untuk berangkat ke Baitullah. Dan hanya dengan ucapan yang disampaikan oleh seorang manusia. Tapi ucapan itu yang tanpa pengeras suara ternyata bisa direspon oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua makhluk yang ada di bumi ini, bahkan bukan hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, pepohonan, semua merespon panggilan Allah itu dengan menjawab labbaik Allahumma labbaik. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tinjauan dari beberapa ahli tafsir. Mari kita lihat sekarang perkata
ada apa di balik kata-kata yang terkandung di dalam surah Al-Hajj ayat 27 ini. Yang pertama adalah asbabun nuzul udah ya. Wa'azin itu berasal dari apa kalau ditasrif ya oleh orang-orang santri azzana yu'azzinu ta'zina. Wa'azin itu kalimat perintah. Wa'azin dan serukanlah dan umumkanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh manusia. Yaitu khitabnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang meskipun pada saat itu Nabi Ibrahim tidak menggunakan pengeras suara, tidak menggunakan alat. Meskipun ada di padang pasir yang sunyi, maka Allah menyampaikan itu ke hati setiap manusia. Bukan hanya seruan secara fisik, yaitu telinga dan juga mata, tetapi ini adalah seruan kepada setiap jiwa, kepada setiap hati manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, berbahagialah ketika mendapatkan panggilan ini. Wa'azin, maka serukanlah, sampaikanlah. Dan yang diundang bukan hanya sekedar hanya telinga saja, tapi sampai ke hati sanubari umat manusia. Maka ini adalah mempunyai makna yang sangat mendalam. Yaitu azana yu'adzinu berarti eh, panggillah, azin, wa azin panggillah. Dan ini adalah tugas manusia, artinya apa? Tugas manusia hanya menyeru. Yang nanti menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seruan ini adalah ajakan suci lintas zaman dari mulai zaman Nabi Ibrahim, lalu zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang di akhir zaman ini. Maka seruan wa'azin fil nasi bil haji yaitu karijalan itu terus berlanjut dan terus bergulir sampai ila yaumil qiyamah. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Pertama, tugas kita itu adalah menyampaikan semampu kita. Tugas kita ini adalah mensyiarkan semampu kita. Bagi para ustadz, menyampaikan di atas mimbar. Bagi yang saat ini punya kemampuan untuk bisa menulis, maka sampaikan dalam bentuk tulisan. Bagi yang saat ini mempunyai kemampuan di bidang IT, maka sampaikan dalam bentuk digital marketingnya. Dengan bagi yang saat ini hanya bisa diam saja, tetap sampaikan dengan bentuk ngobrol dengan teman-teman. Tugas kita hanya menyampaikan. Adapun nanti masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tugas Nabi Ibrahim hanya menyampaikan saja. Nanti masalah sampai ke hati manusia itu adalah utusan atau urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang saat ini Allah takdirkan menjadi sahabat-sahabat syiar, tugas kita hanya menyampaikan bahwa rukun Islam itu yang terakhir ada yang disebutkan ibadah haji. Bahkan bahwa di Mekah itu ada yang suatu tempat namanya Baitullah. Tugas kita hanya menyampaikan itu. Masalah nanti apakah mereka itu bisa menyambut, menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita syiarkan, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu hanya menyampaikan. Ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu walaupun tidak menggunakan pengeras suara, walaupun tidak memasang banner itu di rumahnya kan, tidak menyebarkan apa brosur, tidak menggunakan kartu nama, tapi kenapa panggilan itu bisa sampai kepada kita semuanya? Ini jemaah yang semoga dimuliakan Allah, yang menjadi rahasia adalah karena kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Seandainya kita seorang ibu, kenapa kok anak kita itu sulit mendengarkan nasihat dari ibunya? Maka yang harus kita lakukan adalah dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang guru ternyata muridnya itu kok sulit sekali untuk mendapatkan ilmu, sulit sekali diberikan nasihat? Maka yang harus dilakukan seorang guru adalah perbaiki ibadahnya
dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang pesyiar, pesyiar apapun, baik itu pesyiar Baitullah atau pesyiar untuk bisa sholat ke masjid, pesyiar apapun dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, kenapa kok jamaah seolah-olah tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan? Seolah-olah jemaah tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Maka kita sebagai seorang dai berkewajiban untuk introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini ada jarak antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan jarak itu yang menjadikan hijab suara kita tidak sampai tembus ke hati sanubari jamaah, ke hati sanubari anak-anak kita, ke hati sanubari orang-orang yang mendengarkan ucapan kita. Maka saya berwasiat kepada diri saya, kepada jemaah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, libatkan Allah dalam segala urusan kita agar kita mempunyai public speaking yang sangat bagus. Selain teori-teori, nada diperbaiki, lalu apa namanya, intonasi diperbaiki, retorika diperbaiki. Ada satu lagi yang paling seharusnya kita lakukan, yaitu perbaiki urusan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran kenapa ada seorang kiai tidak terlampau banyak bicara, tetapi ketika bicara maka suaranya akan didengar, diikuti oleh seluruh jamaahnya. Rahasianya adalah apa? Karena kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam di suatu tempat di gunung yang sangat tinggi, yang saat itu di padang pasir yang tidak ada satu orang pun, hanya beliau. Tapi kenapa panggilan itu bisa sampai ke kita semuanya, bahkan lintas zaman? Kenapa demikian? Karena kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Dari wa'azin. Lalu siapa yang dipanggil itu? Nah, ini kita lewat aja ya. Finnas. Nah, yang dipanggil itu adalah seluruh manusia. Anas ini kan artinya seluruh manusia dengan menggunakan alif lam. Artinya seluruh manusia tanpa batas. Gitu kan? Nah, tetapi di beberapa tafsir yang dimaksud Anas di sini adalah umat manusia yang beragama Islam. Finnas. Artinya yang dipanggil itu adalah seluruh manusia tanpa batas. Ya. Seruan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kaum saja, tapi seluruh manusia. Bukan hanya orang Arab saja, tapi seluruh orang yang ada di benua ini. Baik itu di timur, di barat, semua mendapatkan panggilan ini. Dengan syarat yaitu dia beragama Islam. Karena Islam bersifat universal, melampaui batas, melampaui ruang. Oleh karena itu, karena ini dipanggil ada seluruh manusia, baik orang yang kaya, orang yang miskin, gitu kan? Maka mereka akan datang berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah ini. Karena memang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia, bukan hanya orang yang punya pangkat dan jabatan, bukan hanya orang yang mempunyai uang, bukan hanya orang yang jutawan, tetapi bahkan orang yang tidak punya uang pun. Dan saya menjadi saksi. Saya menjadi saksi beberapa kali jemaah yang berangkat ke Baitul bersama saya. Ada yang tidak punya apa-apa, ada bahkan 0% sama sekali, ada yang ngongkosin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Allah telah memampukan mereka semuanya. Ada orang yang kaya raya, ada orang yang kaya raya. Dia bisa berangkat ke luar negeri kemanapun, bisa kapanpun. Tapi kenapa dia tidak bisa sampai ke Baitullah? Maka yang harus diperhatikan adalah jangan-jangan ada harta yang haram yang buat hijab antar dia dengan Baitullah. Kenapa ada orang yang tidak punya uang? Dilihat dari sisi finansial juga sangat sedikit sekali. Tapi kenapa dia bisa berulang kali berangkat ke Baitullah? Bisa jadi antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Maka Allah mudahkan dia untuk berangkat ke Baitullah. Karena panggilan Allah itu wa'adzin finnas. Seluruh manusia tanpa batas, tanpa melihat kulitnya.
warna kulitnya mau hitam, hitam legam atau putih, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajin finnas. Maka haji ini adalah panggilan cinta ilahi. Tidak eksklusif untuk orang-Arab saja. Terbuka untuk semua manusia. Anas menunjukkan panggil ini bersifat menyeluruh. Bentar, ada sedikit halangan nih. Maaf ya. Bersifat lintas waktu dan tempat. Berlaku untuk semua orang selama-lamanya. Wa azin finnas. Bil haji. Nah, apa yang diserukan kepada seluruh manusia itu bil haji, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, bukan yang lain. Hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, mari kita lihat apa itu pengertian haji ya. Jadi secara bahasa itu haji itu adalah menyengaja berangkat ke Baitullah, bermaksud dengan kuat menuju dengan tujuan yang sangat besar. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan syarat dan rukun dan tata cara yang ditentukan sebagaimana sebagai bentuk ketundukan secara totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah pada hari ini, mungkin hari ini di Mekah sekitar jam 5 sore ya kemungkinan. Di Mekah seluruh umat manusia yang mendapatkan panggilan dari Allah sudah mulai berbondong-bondong datang ke sana. Kan? Barusan saja di Masjid At-Taqwa sedang menghantarkan jamaah yang akan berangkat ke Baitullah. Nanti malam mereka akan berangkat. Dan mereka menyengaja untuk datang ke sana secara totalitas. Dan datang ke sana dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut panggilan wa azin finnasi bil haji. Maka secara filosofis, secara hikmah, haji ini melambangkan perjalanan hidup manusia dari tanah kembali ke tanah yang suci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji itu adalah simbol kita pulang kampung, gitu kan? Yang makanya kenapa orang itu ketika pulang dari Baitullah kembali ke negaranya masing-masing selalu teringat lagi ke Baitullah. Kenapa? Karena memang itu adalah kampung kita semuanya. Kita harus kembali kepada Baitullah. Artinya apa? Kita berasal dari Allah, maka kita pun harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ada orang yang ketika keluar, kita ketika berangkat di alam semesta ini untuk kembali kepada Allah merasa berat. Kenapa demikian? Karena terlampau mencintai dunia ini. Maka ibadah haji adalah ibadah fisik, ibadah haji adalah ibadah ruhani, ibadah haji adalah ibadah sosial. Ibadah haji itu adalah ibadah yang mencakup semua pengorbanan, pengorbanan jiwa, rasa, mengorbankan diri harus berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, pengorbanan harta. Kalau sekarang itu berapa puluh juta yang harus dikeluarkan untuk bisa berangkat ke sana. Pengorbanan fisik yang itu 25 kilo harus berjalan untuk nanti menuju ke Padang Arafah. Yang mana kalau naik bis itu sangat sulit sekali. Yang yang banyak dilakukan adalah berjalan kaki sepanjang 25 kilo itu. Itulah perjalanan pengorbanan kita untuk menuju pada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji itu adalah ibadah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrahnya kita sebagai manusia. Maka kenapa ada hadis eh, pahalanya ibadah haji itu adalah pahalanya adalah surga, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Indonesia kita punya dosa yang begitu banyak, berangkat ke Baitullah, maka di situ dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam riyadhah, dengan berbagai macam ritual keagamaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang-pulang dari Baitullah, maka kembali seperti manusia yang baru dilahirkan, fitrah kembali, suci kembali. Ya'tuka. Nah, mereka akan datang. Mereka akan datang kepadamu untuk menyambut panggilannya.
menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerinduan. Wa azin fin nasi bil haji tuka. Ketika diperintahkan wa'adzin maka serukanlah, panggillah mereka itu bil haji untuk melaksanakan haji. Wa'adzin finnas, serulah seluruh manusia bil haji untuk melaksanakan haji, ya'tuka, maka mereka akan datang dengan penuh kerinduan. Ini kalau dalam ilmu sorof, ya'tuka itu kan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu mempunyai makna eh, sedang dan akan. Artinya apa? Continue sekarang melakukan ibadah haji, nanti di tahun depan melakukan ibadah haji lagi, di luar bulan Zulhijjah melaksanakan ibadah umroh. Selalu berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi. Tidak menggunakan kata fi'lul madhi, sudah. Kalau fi'lul madhi artinya sudah berangkat. Tapi kalau ya'tuka, sekarang berangkat, besok berangkat, tahun depan berangkat, artinya selalu secara kontinu semua makhluk Allah yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terpanggil memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitullah. Ya'tuka. Maka ya'tuka itu mereka datang kepada mu, itu kan, menunjukkan kerinduan, menunjukkan kepastian jawaban atas panggilan Nabi Ibrahim. Bukan sekedar menuju Ibrahim, tapi menuju Ka'bah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang digerakkan itu adalah setiap jiwanya. Maka berbahagialah setiap jiwa yang ketika dipanggil wa'azin finnas, semuanya merasa terenyuh. Semuanya merasa merespon panggilan itu dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Secara spiritual, filosofi spiritual, ya'tuka, yang menyeru adalah manusia, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pada kita semuanya tugas kita itu adalah menyerukan. Tapi yang menggerakkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat sanggup. Tanpa Nabi Ibrahim menyeru, Allah sangat sanggup untuk memberangkatkan kita ke sana. Artinya apa? Dalam kehidupan kita ini maka ada proses sunatullah. Contohnya seperti ini. Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Padahal secara akal kenapa harus ada lewat itu dulu? Itu ada cerita. Ceritanya mah harus seperti itu. Harus ada doa dulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal kalau Allah mau tinggal langsung aja diselamatin. Tidak harus ada cerita dilemparkan ke dalam api. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh apa, Fir'aun dan di depannya itu ada lautan. Kenapa Allah memerintahkan pada Nabi Musa itu memukulkan tongkat? Padahal kalau Allah mau tanpa harus memukulkan tongkat langsung saja diselamatkan. Ini adalah proses. Artinya apa? Dalam ibadah ini, dalam agama ini, dalam proses kehidupan ini harus ada proses yang harus kita lakukan. Kita minta kepada Allah, minta kaya, maka prosesnya apa? Kita bekerja. Sebagai seorang dai, kita itu ditugaskan untuk menggerakkan seluruh umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya dengan cara apa? Dengan cara mendakwahkan. Ini adalah proses. Nabi Ibrahim itu adalah proses mendakwakan itu. Yang menyampaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah memberitakan pada kita dalam Al-Quran, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Nah, makan di situ bukan berarti ada makan langsung dimakan, ada minuman harus langsung diminum, tapi ada proses yang dilakukan. Orang tidak mungkin bisa langsung bisa makan kalau tidak ada beras. Beras tidak langsung mungkin ada kalau tidak dibeli. Orang tidak mungkin bisa membeli kalau tidak dapat uang. Orang tidak mungkin tiba-tiba dapat uang kalau tidak bekerja, maka bekerja. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, fantashiru fil ard, bertebaranlah ke muka bumi, bekerja, bekerja, bekerja. Nanti ujungnya hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang akan menghadirkan orang-orang yang tepat untuk sampai ke Baitullah dengan penuh cinta kasih, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tuka. Mari kita lihat di potongan ayat berikutnya. Rijalan, yaitu dengan berjalan kaki. Maknanya apa? Sebentar ya.
Dalam konteks ini bukan hanya pria, tapi siapapun. Jadi kata rijalan itu seakar kata dengan rijlun, rijal, kaki, rijalan atau laki-laki gitu kan. Ini menunjukkan bahwa memang laki-laki itu harus kuat kakinya, kuat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, dalam konteks ini adalah bukan hanya pria, tapi seluruh manusia termasuk para wanita. Itu rijalan berjalan kaki, datang ke Baitullah dengan berjalan kaki, menggunakan kedua kakinya. Artinya apa? Dengan kerendahan hati dan kesungguhan. Kan di situ dilanjutkan ada di jalan wa ala kulli domirin. Artinya apa? Berjalan ke sana tanpa melihat fasilitas. Karena ada orang yang berangkat ke sana dengan fasilitas yang super mewah, berangkat dengan pesawat yang super baik. Tapi ada juga yang ke sana berjalan dengan hanya menggunakan kedua kaki. Ada yang datang ke sana dengan menggunakan sepeda ontelnya. Ada yang datang ke sana hanya dengan menggunakan sepeda motornya. Di jalan tanpa harus melihat fasilitas. Ini di jalan didahulukan dibanding dengan ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Kalau itu kan nanti menggunakan fasilitas kendaraan. Ini rijalan. Karena tidak punya kendaraan. Sampai-sampai orang rela datang ke Baitullah itu tanpa menggunakan kendaraan. Saking menunjukkan apa? Menunjukkan pengorbanan ingin ketemu dengan yang dicintainya. Kan ketika orang sudah cinta sesuatu, maka tidak ada halangan bagi dia. Kan kalau kata orang dulu itu, yang sedang baper itu, lautan dan luas akan kuseberangi. Gunung yang tinggi akan kudaki. Demi apa? Demi untuk meraih cinta yang dicintainya. Maka ketika hati ini sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, terpaut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang makomnya ada di Masjid Nabawi, mereka akan datang dengan cara apapun, sekuat tenaga, bahkan harus berjalan kaki, rijalan. Nah, lalu selanjutnya sebentar ya. Wa ala kulli dhomirin. Dan dengan menunggangi setiap unta yang kurus. Nah, ini maknanya adalah setiap unta menggambarkan kendaraan yang bisa melewati perjalanan yang sangat jauh. Unta simbol kendaraan. Kalau tadi sebutkan ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan kendaraan berupa sepeda saja. Anak kulit domirin sampai kurus. Ini adalah gambaran eh, perjalanan yang sangat jauh. Unta yang tadinya gemuk karena telah melampaui perjalanan yang sangat jauh. Sampai-sampai unta itu kurus. Digunakan untuk datang ke Baitullah. Ini bentuk pengorbanan semua orang, semua manusia yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala kulli domirin. Itu makna perjuangan yang sangat tulus, makna tekad yang sangat tulus, ketaatan yang tidak mudah, itu kan, yang tetap harus dijalani karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala kulli domirin. Dan juga kurus ini menunjukkan nafsu yang ditundukkan, ya kan? Dalam sebentar nih. Ini mohon maaf nih selalu ada gangguan di layar saya. Jadi maaf. Yaitu karijalan wa ala kulli dhumirin. Jadi menunjukkan betapa pengorbanan manusia untuk bisa sampai ke Baitullah itu dengan berbagai macam kendaraan yang dia milikinya. Ya'tina min kulli fajjin amin. Nah, mereka itu adalah akan datang. Ya'tina tadi ya'tuka mereka akan datang kepadamu. Ya'tina mereka akan datang. Ada dua kata ata ya'ti, dua kali sebut sama Allah. Pertama ya'tuka, yang kedua ya'tina. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa eh, keinginan untuk datang ke Baitullah itu luar biasa sehingga sampai menggunakan yaktina dua kali datang, menunjukkan betapa berusaha untuk eh, melepas kerinduan yang sangat dalam sampai yaktina min kulli fajin amik. Nah, dilanjutnya di ayat berikutnya. Yaktina min kulli fajin amik. Dari setiap
lembah yang sangat dalam. Kita percepat ya sampai jam 9 ya. Karena nanti selalu ada doa dan muhasabah. Fajin itu artinya lembah, artinya jalan, artinya juga bukit. Nah, ini menunjukkan pada kita ada hikmah bahwa dalam proses untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak onak yang harus dilalui. Dalam melewati kehidupan di dunia ini maka banyak ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tujuannya apa? Ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Maka di dalam surah Ali Imran itu Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kehidupan ini Allah akan uji kita semuanya. Sungguh kami akan menguji kalian semuanya minal khawf, dengan sedikit rasa takut, walju, dengan sedikit kelaparan, wanaksim minal amwal, dengan sedikit atau kekurangan harta, wanapsin, dengan kehilangan jiwa, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cinta. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fajin itu adalah simbol yang kolak keroknya kehidupan, maka kehidupan ini banyak sekali ujian. Maka jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini bukan tempat bahagia. Karena bahagia sesungguhnya adalah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada tempat lelah tetapi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Fajin amik. Di ayat berikutnya kan, itu yang sangat mendalam. Nah, artinya itu bukan hanya sekedar secara fisik, secara tempat, jarak yang sangat dalam, tetapi sampai hati sanubari. Ini adalah fajin amik, itu sampai ke dada kita, sampai ke hati kita. Wa ala kulli domirin yatina min kulli fajin amik. Nah, ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang pesan ayatnya adalah seperti ini. Mohon maaf nih. Jadi seruan ibadah haji bersifat universal dan akan dijawab oleh seluruh umat manusia sepanjang zaman. Dari mulai zaman Nabi Ibrahim sampai nanti ila yaumil qiyamah. Ibadah haji merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak masuk akal secara logika. Karena memang ketika orang ingin berangkat ke Baitul, jangan menggunakan akal, maka gunakanlah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke Baitul dengan kekuatan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke Masjid Nabawi dengan kekuatan cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti Allah akan dengan cintanya akan memberangkatkan kita untuk datang ke Baitullah. Lalu di ayat 27 ini juga menunjukkan pada kita keagungan syiar Islam. Khususnya adalah ibadah haji sebagai rukun Islam yang mengumpulkan segenap umat manusia dari seluruh dunia yang ada di muka bumi ini. Mereka akan datang sampai kapanpun selama dia itu masih mempunyai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, maka yaktina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang menuju ampunan Allah, mereka akan datang ke Baitullah, mereka akan datang untuk berziarah kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terakhir saya sampaikan sebuah solawat. Solawat ini menjadi wasilah agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Kenapa saya menggunakan solawat? Karena solawat itu adalah satu zikir yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat itu adalah sebuah amalan yang walaupun diamalkan oleh orang yang fasik, bahkan tidak khusyuk, maka tetap solawat ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita itu boleh berwasilah bertawasul dengan solawat atau dengan ibadah kita. Dan solawat itu adalah bagian dari ibadah kita. Maka mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh yang hadir di sini, yaitu solawat agar kita bisa berangkat ke Baitullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram
wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi abdul salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Ya, kita sama-sama baca ya, yang bisa melihat layar ini. Mohon maaf nih ada gangguan di suara saya ya. Kita lihat layarnya, mari kita baca bareng. Mudah-mudahan doa kita saling menggetarkan. Jadi satu sama lain terhubung. Saya dengan teman-teman yang ada di manapun, yang ada di Bogor, yang ada di Garut, yang ada di Depok, yang ada di Bandung, yang ada di Tangerang, yang ada di Serpong, semua terhubung pada malam hari ini. Satu jiwa, maka akan saling terhubung kepada semuanya, akan menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sholawat ini, semoga di malam yang baik ini sholawat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita baca sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Silakan diamalkan sholawat ini, dibaca di setiap habis sholat atau dibaca juga ketika sujud, itu juga boleh. Dibaca ketika sedang naik kendaraan, dibaca ketika kita sedang berangkat ke kantor, kita baca sholawat ini. Siapa tahu dari sekian banyak yang kita baca, mungkin kita membaca 1000 kali, ada satu bacaan sholawat ini yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca sholawat ini, bisa jadi di tahun ini kita berangkat ke Baitullah. Di tahun depan kita bisa berangkat haji ke Baitullah. Yang hari ini kita bisa melihat hanya memandang saudara-saudara kita berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat ini, tahun depan kita berangkat ke Baitullah dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cintanya Allah kepada kita, cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengabulkan doa kita semuanya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Silakan saya kembalikan kepada Kang Hendra. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ternyata haji dan umroh atau panggil ke Baitullah itu adalah panggilan cinta ya, Ustaz ya. Panggilan cinta sejak zaman Nabi Adam. Panggilan yang kalau secara akal itu tidak mungkin akan terdengar. Tapi biiznillah dan kuasa Allah, panggilan tersebut masih. Halo, halo. Suara saya terdengar, Ustaz? Ya, Ya, ya masih. sekarang kedengeran tadi foto-foto. Enggak ya? Putus ya? Ah, oke. Ya, ada beberapa catatan penting dari Ustaz. Putus-putus ya? Mohon maaf sinyalnya. Baik, beberapa catatan penting yang mungkin sedikit tadi bisa saya tangkap bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah berputus asa bahwa melihat kemampuan kita, kita tidak bisa ke Baitullah. Tapi yakin bahwa panggilan ini adalah panggilan yang pertamanya adalah diserukan oleh Nabiullah Ibrahim yang pada saat itu beliau ragu di tengah padang pasir yang tandus bagaimana memanggil menyeru seluruh manusia, tapi Allah menenangkan jiwanya bahwa nanti Allah yang akan memanggil seluruh manusia dan akhirnya panggilan itu sampai kepada kita pada hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini dengan membaca salat kepada Rasulullah SAW, maka Allah nanti akan memudahkan langkah kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa sampai ke Baitullah. Ada satu poin penting tadi yang Ustadz sampaikan bahwa kita perlu apa ya istilahnya memantaskan diri Ustadz ya. Kalau saya boleh berkisah Ustadz nih sebelum sebelum kita doa bersama, mungkin semua jamaah tahu tentang Cecep
yang pembersih masjid, cleaner masjid ya. Apa eh, beliau pada tahun ini mendapat, halo halo, terdengar? Ya, beliau mendapat undangan sebagai tamu istimewa dari kerajaan Arab Saudi untuk pergi haji dengan mendapat undangan kerajaan. Apa yang beliau lakukan? Beliau hanya dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas membersihkan masjid-masjid yang kotor yang disinggahi. Karena kecintaannya kepada Allah, kepada rumah Allah, maka Allah yang memanggilnya pada tahun ini menjadi tamu istimewa berangkat haji dengan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Mungkin ada Ustadz Iwan, kita buka termin tanya jawab atau langsung berdoa bersama? Halo, halo, Suaranya putus-putus Kang Yanda. putus-putus ya? Oh ya, bagaimana mau ada tanya jawab atau langsung ini Ustadz, Ya, langsung doa bersama? eh, doa aja ya karena waktu kita sudah jam 9 lewat. Nanti kalau ada pertanyaan biar bisa kejawab, insya Allah nanti di WA aja ya, ditulis Baik, di di WA aja. grup WA, baik, baik, baik. Mohon maaf, ini sinyal saya buruk. Ya, terima kasih. Ini nomor telepon saya. Silakan Bapak Ibu jamaah webinar pada malam hari ini. Jika ingin berangkat menggunakan travel SMR yang insya Allah menggunakan eh, apa namanya pelayanan yang VIP dan akan dibimbing mencium Hajar Aswad, silahkan menghubungi saya pribadi. Terima kasih, Ustaz. Kita doa ya. Ya, Ustaz. Dengan mari kita sama-sama bermunajat pada Allah. Bapak dan Ibu, mari kita khususkan hati kita, fokusan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pandang diri kita tidak punya kekuatan apapun kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita semuanya ingin berangkat ke Baitullah, tapi kita tidak punya kekuatan apapun. Kita terbatas waktu, kita terbatas fisik, kita terbatas finansial, tapi kita punya Allah yang maha segalanya. Kita punya Allah yang maha kaya. Dan kita minta bukan kepada dat yang miskin, kita minta kepada dat yang maha kaya dan mengayakan. Kita minta kepada Dat yang kuasa dan memberikan kuasa kepada kita semuanya. Maka kita fokus, kita khusyuk, kita yakinkan. Insya Allah mudah-mudahan malam ini ada malam yang baik. Kita aminkan bersama-sama dari berbagai macam penjuru, min fajin amik gitu kan. Dari berbagai macam penjuru, ada yang di atas, di lembah, di gunung, berbagai macam tempat. Mari kita aminkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله والناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas semua limpahan nikmat-Mu yang sempurna ini. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan kami menjadi hamba-Mu yang beragama Islam. Bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terima kasih Engkau takdirkan kami menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami bisa bersolawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan ayah ibu yang Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan ibu yang dulu mengandung hamba 9 bulan penuh kesayangan. Ya Allah, terima kasih hadirkan ibu yang dulu melahirkan hamba dengan penuh kesakitan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Terima kasih Engkau hadirkan ibu yang sampai saat ini terus meneteskan air matanya. Menyebut nama kami dalam sujud panjangnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terima kasih Engkau hadirkan ibu kami. Yang dulu dengan penuh kasih sayang merawat kami, membesarkan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Terima kasih Engkau hadirkan ayah. Terima kasih Engkau hadirkan ayah yang dulu mencari nafkah dan untuk menghidupi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, terima kasih Engkau hadirkan mereka, ayah ibu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Terima kasih Engkau hadirkan pasangan yang terbaik. Terima kasih Engkau hadirkan istri yang solehah, istri yang taat kepada kami karena Engkau ya Allah. Ya Allah terima kasih Engkau hadirkan suami yang terbaik, suami yang nanti di akhirat kami para istri akan berlindung di punggung suami ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan anak-anak yang terbaik. Terima kasih Engkau hadirkan anak-anak yang soleh dan soleh. Terima kasih Engkau hadirkan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang baik, tetangga yang baik, lingkungan yang terbaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Terima kasih Engkau anugerahkan syukur yang sempurna ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih atas semua limpahan nikmat-Mu ini. Ya Allah, demi zat-Mu yang maha kuasa. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Mannan badi'as samawati wal ardzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal wahad. Al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah ampuni jika di antara kami sering melalaikan salat. Ya Allah ampuni jika di antara kami masih terperangkap dalam riba. Ya Allah ampuni jika di antara kami masih ada yang suka. Ya Allah ampuni jika di antara kami pernah melakukan zina. Ya Allah ampuni jika yang hadir pada malam hari ini pernah melakukan dosa yang kami tidak sanggup sebutkannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Tawab, Ya Tawab, Ya Tawab, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah Engkau yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, jika dosa-dosa kami menjadi hisab, menjadi hijab, sehingga kami sulit untuk bisa datang ke Baitullah, maka ya Allah ampuni semua dosa kami. Ya Allah ampuni jika gara-gara harta kami yang haram yang menjadi penghalang kami untuk datang ke Baitullah, maka ya Allah bersihkan semua harta kami dari harta yang haram. Mudahkan kami untuk bisa berangkat ke Baitullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai zat yang maha agung. Ya Allah yang maha kaya, ya Hanan, ya Manan, ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Ghaniyu, ya Mugdi. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Ghaniyu, ya Mugdi. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa berangkat ke Baitullah.